Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan juga aktivitasnya dilancarkan semuanya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke lah, kembali lagi dengan akan mengalur cerita manga yang berjudul Gallery of Horror dari karya Hideshi Hino. Oke lah, tanpa basa-basi langsung saja ke alur ceritanya. Berawal dari seorang yang masuk ke Gallery of Horror. Di situ ada penjaga yang mengoleksi berbagai banyak hal yang menyeramkan. Penjaganya disebut Pak Asep aja lah ya. Dan orang tadi memilih salah satu gambar yang ada di situ. Cerita yang pertama berjudul Horror in Black. Di suatu hari di tempat sekolah, ada seseorang yang memanggil Haguro. Teman Haguro mengajak bermain sepak bola dan juga orangnya yang cukup. Tetapi tiba-tiba ada banyak burung gagak yang berterbangan di atas langit. Namun mereka tetap saja bermain sepak bola. Setelah itu tanpa sengaja ditendang ke atas dan mengenai burung gagak. Baliknya pun kempes karena dicucuk burung gagak. Haguro pun merasa sedih karena menghabiskan semua uang sakunya untuk membeli sebuah bal. Haguro dan teman-temannya akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Ketika di malam hari, keluarga Haguro makan malam sambil membicarakan kedatangan burung gagak. Di sisi lain, di rumah teman Haguro, ya sebut saja Jayan aja lah ya. Kakek Jayan pun berkata bahwa jika ada burung gagak yang ada di atap rumah, adanya pertanda buruk maupun kematian. Di sisi lain juga ada teman Haguro yang sebut saja Suneo. Keluarga Suneo pun juga membicarakan burung gagak. Di tiga keluarga tadi, orang tuanya mengatakan bahwa burung gagak tinggal di bangunan yang kosong. Di keesokan harinya di sekolah, Jayan mengajak Suneo dan juga Haguro untuk mencari bangunan yang kosong. Haguro pun menolak karena itu sangat berbahaya, tetapi Jayan dan Suneo memaksanya pergi setelah sekolah. Mereka setelah pulang sekolah mengikuti arah pergerakan burung gagak. Setelah beberapa menit kemudian akhirnya sampai. Mereka pun kepo ke bangunan horor. Kalau nggak kepo gak horor kan ya? Mereka pun sangat kaget karena melihat banyaknya telur yang sangat besar. Tak lama dari itu, telur pun menetas dan yang ada di dalamnya itu keluarga Haguro, Suneo, dan juga Jayan. Sungguh mengerikan bukan? Secara tiba-tiba ada gempa bumi yang datang. Mereka pun lari seedan-edannya. Akhirnya pun mereka sampai di bukit. Mereka juga merasa kaget karena melihat gerombolan jutaan burung gagak yang ada di kotanya. Mereka pun shock parah karena yang mereka lihat bukanlah burung gagak, melainkan asap kebakaran yang berwarna hitam. Mereka, Haguro, Suneo, dan Jayan merasa tak percaya bahwa kotanya sudah hancur. Dan cerita Horror in Black berakhir. Gimana, masih bingung? Ya iyalah bang. Oke lah ya, saya akan menjelaskan sedikit. Di kota Haguro mengalami gempa bumi dan juga kebakaran. Karena asapnya menyelimuti kota dan juga langit, lebih dari 10.000 orang meninggal lah ya. Dan 3 orang bocil Haguro, Suneo, dan juga Jayan masih hidup, tapi keluarganya menjadi korban. Pak Asep berterima kasih atas kedatangannya dan berharap bisa mengunjunginya lagi ke galerinya Pak Asep. Cerita yang kedua, ada orang yang kembali lagi ke Gallery of Horror. Pak Asep menyampaikan bahwa banyak gambar horor yang ada di sini. Pak Asep menawarkan salah satu gambarnya. Cerita yang kedua berjudul Horror in Blue. Di suatu hari ada seorang anak kecil yang bersama temannya ada di dekat rawa. Di area itu terdapat papan larangan yang dilarang untuk masuk. Meskipun dilarang, bocah-bocah itu tetap aja masuk dan melihat sebuah bangkai kucing. Bocil itu pun ketakutan karena melihat sebuah bangkai kucing yang mengerikan. Tiba-tiba bangkai itu pun menjadi seorang laki-laki. Tetapi itu hanya mimpi. Tidak hanya itu, bocah itu memimpikan mimpi yang sama. Mengerikan ya. Bocah itu sebut saja Shizuka aja lah ya. Di malam hari, Shizuka mengatakan kepada orang tuanya. Shizuka bermimpi yang sama akibat dari datang ke rawa biru.
Orang tua Shizuka shock parah karena menyembunyikan sesuatu dari Shizuka. Shizuka menambahkan bahwa ada seseorang yang mengikutinya. Secara tiba-tiba ada sosok hantu yang ada di belakang Shizuka. Orang tua Shizuka sangat ketakutan. Saat Shizuka tidur, ia melihat hantu di ruang tidurnya. Shizuka pun sangat ketakutan saat melihatnya. Orang tua Shizuka mendengarkan teriakannya. Saat ditemui, Shizuka mengatakan tidak ada apa-apa. Tetapi orang tua Shizuka melihat genangan air rawa. Secara tiba-tiba, Shizuka kerasukan hantu rawa. Sontak orang tuanya sangat shock parah. Di lain hari, Shizuka ada di perpustakaan untuk mencari informasi. Shizuka menemukan informasi tragedi yang ada di rawa dan menewaskan seorang anak laki-laki. Jasadnya ditemukan di 15 hari kemudian di rawa. Shizuka saat membaca ada sosok hantu yang ada di belakangnya. Orang tua Shizuka membahas keuangan yang tidak baik-baik saja. Orang tua Shizuka merencanakan hal buruk untuk Shizuka. Ia tidak menggunakan rawa lagi, tetapi ia memikirkan dengan menggunakan mobil. Ibu Shizuka mencium aroma kebocoran gas. Ayah Shizuka memanti api untuk merokok. Boom, akhirnya rumahnya terbakar semua. Hanya Shizuka yang selamat dari kebakaran itu. Di waktu yang lain, Shizuka membawa bunga ke dekat rawa. Korban tragedi di rawa itu ternyata adalah kakak kandung dari Shizuka. Shizuka mengucapkan terima kasih kepada kakaknya. Shizuka akan mendapatkan uang asuransi dari orang tuanya dan juga kakaknya juga. Shizuka pun senang karena dia akan kaya. Tiba-tiba ada suara aneh di rawa itu. Hantu kakaknya menyeret Shizuka ke dalam rawa itu. Shizuka berteriak minta tolong. Kakaknya mengatakan bahwa ia akan membawanya ke neraka. Dan cerita pun berakhir. Gimana? Masih bingung? Ya iyalah bang. Oke lah ya, saya jelaskan sedikit. Jadi orang tuanya merencanakan pembunuhan kepada kakak Shizuka. Dan juga akan dilakukan kepada Shizuka juga. Orang tuanya melakukan hal itu agar asuransinya ya cair lah ya, atau keluar ya. Lalu cerita pun kembali kepada Pak Asep. Pak Asep pun tidak percaya bahwa ada orang yang sejahat itu demi uang. Dan ya, Pak Asep mengucapkan terima kasih karena sudah datang. Cerita yang ketiga, ada seseorang yang masuk ke galeri. Dan juga Pak Asep mengucapkan selamat datang. Pak Asep pun menawarkan salah satu gambar yang ada di sana. Cerita ini berjudul Horror in Red. Cerita berawal dari seorang bernama Maki-chan. Di sekolah ada pembelajaran untuk menggambar. Gurunya mencontohkan menggambar objek bunga yang merah. Maki-chan sangat benci dengan warna merah. Maki-chan ketika melihat warna merah menjadi berhalusinasi sampai-sampai akhirnya pingsan. Di kemudian Maki-chan melihat toko peliharaan. Maki-chan melihat burung kenari berwarna merah. Tiba-tiba burung kenari menghampiri Maki-chan. Dan di sini hal mengerikan pun terjadi. Ternyata Maki-chan berhalusinasi. Lalu ia meninggalkan tempat itu. Di lain waktu, Maki-chan melihat seseorang yang memakai pakaian merah dan juga sepatu yang warna merah. Dan wanita itu tertabrak oleh kereta sampai menjadi beberapa bagian. Sungguh ngeri kan ya? Iya, lagi dan lagi itu hanyalah sebuah halusinasi Maki-chan saja. Maki-chan pun lari dari sana. Maki-chan pergi ke rumah sakit. Maki-chan menjelaskan kepada dokter hal yang terjadi akhir-akhir ini. Dokter pun menyarankan untuk menjalankan tes. Lalu cerita flashback ke Maki-chan masa kecil. Maki-chan di hari itu bersama ibunya memakai serba merah dari bibirnya, kukunya, dan juga pakaiannya. Maki-chan pun mengatakan bahwa ia suka warna merah. Maki-chan dan ibunya pergi keluar rumah. Di jalan, Maki-chan dan ibunya bertemu dengan orang gelo. Orang gelo itu pun mencincang tubuh ibu Maki-chan. Sungguh mengerikan. Orang gelo itu pun tertawa tanpa rasa bersalah. Di masa sekarang, Maki-chan kembali ke rumah. Maki-chan akhirnya mengingat masa lalunya dengan ibunya. Maki-chan mengatakan bahwa ia mencintai ibunya.
Di waktu yang lain, di sekolah, gurunya mengajarkan bagaimana cara mempraktekannya untuk memotong ikan. Tetapi Maki-chan mengingat traumanya dengan ibunya. Maki-chan melihat temannya menjadi orang yang berbeda. Maki-chan melihat bahwa teman-temannya yang akan membunuh Maki-chan. Itu hanya halusinasi saja. Maki-chan pun menyerang teman-temannya. Maki-chan pun mencincang teman-temannya sampai tak berbentuk. Karena traumanya, Maki-chan pun menjadi gelo. Maki-chan pun dikurung di rumah sakit. Maki-chan pun melukis ibunya di tembok. Maki-chan mengatakan ia mencintai ibunya dan menyukai warna kesukaan ibunya. Cerita pun sudah berakhir, jadi ya cukup jelas lah ya ceritanya. Kembali kepada Pak Asep mengatakan pengalaman buruk pada masa kecil membuat terluka seumur hidup. Lalu Pak Asep dari lubuk hatinya mengucapkan terima kasih. Untuk cerita kelanjutannya saya akan membuat di video selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.